Halo semua, balik lagi. Saya Anissa Nur Azmi dengan NIM 2310866. Oke, next ini video kedua kita membahas tentang simulasi di software PSIM. Hari ini kita akan membahas tentang rectifier, full wave, satu pasa, dan tiga pasa. Untuk kali ini, rectifiernya masih yang uncontrolled ya teman-teman, masih belum menggunakan thyristor. Oke, langsung aja ya kita eksekusi tanpa berlama-lama lagi. Oke. Oke, sekarang kita buka lembar baru seperti kemarin. Jangan lupa untuk masukkan fitur akses, subscript, elemen, power, trafo, ideal trafo seperti biasanya. Kita akan buat yang full wave satu pasa dulu ya teman-teman. Dan untuk diodanya kita pakai 4 ya untuk kali ini. Paralel ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian resistornya, bebannya kita akan masukkan 100 saja ya teman-teman. Oke, waktunya pasang kabel seperti biasa. Ini kita paralelkan dulu seperti ini. Oke, jangan sampai ada yang lebih ya teman-teman kabelnya. Ini seperti ini. Kita paralelkan dulu. Nah, kuncinya di sini ya teman-teman. Kalian harus untuk kabelnya harus seperti ini, nggak boleh langsung ke sini. Karena kalau langsung ke situ nanti rangkaiannya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, bisa seperti ini. Lalu satu ke sini, satu lagi ke sini. Oke, sepertinya ada kelebihan misalnya. Kita zoom dulu. Betul kan? Kita zoom lagi. Jangan lupa kita kasih resistansinya untuk resistornya status. Lihat di sini untuk frekuensinya 50 terus 20. Oke. Juga seperti kelebihan. Oke, ini kita bisa kasih nama kayak gini ya, teman-teman. Oke, next kita kasih voltage probe-nya biar tahu untuk V-in dan V-out-nya berapa. Ini bisa di sini untuk V-in dan V-out-nya di sini. Langsung pasang kabel aja seperti biasa. Ya, sini. Oke, langsung kita ganti namanya biar Oke, langsung kita simulasikan ya bagaimana hasil dari full wave satu pasa uncontrolled. Oke, kita lihat langsung aja. Oh, jangan lupa untuk melakukan simulation control sebelum melakukan simulasi teman-teman agar gelombang yang dihasilkan baik. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kita lihat dulu ya V ini ya. Nah, V ini ya ada 1,5 gelombang ya. 1,5 gelombang fasa. Ini 1 gelombang. Dan ini setengah gelombang. Nah, bagaimana kalau kita lihat langsung V out-nya? V out-nya kita lihat. Nah, betul kan seperti ini. Ini
Karena ini full wave, jadi kedua gelombang ini terpotong setengah-setengah dan hasilnya seperti ini. Kan kalau misalkan half wave ini di sininya akan lurus gitu ya teman-teman. Nah, tapi untuk full wave ini mereka semuanya terpotong, jadi tidak ada yang energinya terbuang. Nah, kalau misalkan kita satukan, dapat dilihat ya seperti ini hasilnya. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, hasilnya tidak ada yang terpotong sama sekali. Jadi yang awalnya ini anggaplah ini positif dan ini negatif, semuanya dirubah menjadi positif gitu. Jadi untuk alirnya tidak terlalu jauh ke bawah, dan jadi langsung naik ke atas ya teman-teman. Nah, oke sekarang kita lanjut bagaimana kalau misalkan mau menambahkan filter. Nah, kalau filter kita langsung aja ya pakai elemen kapasitor. Kok elemen sih komponen ya teman-teman, komponen. Nah, untuk komponennya kira-kira kita akan menggunakan sekitar berapa ya? 100 milifarad aja ya. Untuk itu langsung aja kita masukkan kapasitansinya 100 M ya. Oke. Aduh, sebentar, teman-teman. Ini langsung aja gitaran biar lihat perbedaannya. Vin-nya pasti akan tetap sama. Oke. Kemudian lihat Vout-nya. Nah, akan seperti ini. Untuk Vout-nya lebih halus dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu seperti apa ya namanya? Seperti gelombangnya masih ada kan ya teman-teman. Kalau untuk menggunakan kapasitor ini gelombangnya halus sekali seperti em, arus searah ya atau direct current. Nah, dapat kita lihat kalau misalkan kita satukan ya, kalau kita satukan maka hasilnya seperti ini. Mereka pas banget di atas peak to peak-nya. Jadi langsung mengubah atau memotong menjadi tegangan DC ya teman-teman lurus seperti ini. Nah, oke teman-teman, eh, inilah kalau misalkan teman-teman mau lihat reference atau RMS-nya pun bisa ya dapat dilihat di sini. Dapat kita lihat V ini tuh 3,2 dan V out reference-nya 2,1 yang mengalami penurunan karena eh, memang tidak selalu sama ya, karena kan ada perubahan arus dari AC menjadi DC. Lalu teman-teman juga bisa dapat lihat RMS-nya seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ganti ininya jadi 1000 pun bisa ya teman-teman. Oke, langsung kita nih. Dapat lihat lagi ya hasilnya lebih mulus dibandingkan yang tadi. Ini V-nya 1,5, V-out-nya 2,1 lebih tinggi. Nah, terus ini hasilnya tuh lebih mulus dibandingkan yang tadi. Kalau misalkan yang tadi itu masih ada sedikit perbedaan ya arus. Nah, kalau ini hampir lurus ya teman-teman. Kalau kita zoom juga ini sangat mulus ya teman-teman. Tuh, coba kita zoom ya. Nah, halus sekali ya teman-teman untuk bentuk gelombangnya. Oke. Seperti itulah bagaimana rectifier full wave satu pasang bekerja. Nah, selanjutnya kita akan ke rectifier full wave, tapi kali ini tiga pasang. Nah, untuk elemennya seperti biasa kita akan ke source, voltage, dan tipe sen. Kemudian power, trafo, kita pilih tipe trip PH, yes, let's see, trafo. Oke, langsung aja. Kemudian untuk diodenya kali ini kita akan memakai 6 dioda ya. Kita paralelkan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian resistornya ya. Resistornya kita akan pakai sekitar 100 aja seperti biasanya 100 ohm. Oke, kita pasang kabelnya dulu.
Kalau yang ini teman-teman bisa langsung ke sebelah sini, ke resistornya. Nah, untuk ini, untuk yang pertama kita pasangkan ke sini, yang kedua kita pasangkan ke kedua, lalu yang ketiga kita pasangkan ke yang sini. Kemudian jangan lupa ya pasang groundingnya di sini. Ini resistansinya 100 saja. Resistansi 100, kemudian kita lihat ini ya, bisa dibuka. Oke, jangan lupa kita ubah frekuensinya menjadi 50 karena sesuai dengan frekuensi yang kita gunakan ya di Indonesia, teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang probe voltage-nya. Kalau ini kita pasang di sini. Karena ini 3 fase, jadi kita perlu 3 probe voltage untuk melihat bagaimana tiap satu fase ya. Oke, langsung aja kita simulation control 0,06 dan kita running untuk V1, V2, V3. Kita lihat dulu bagaimana inputnya. Inputnya yaitu ada 3 fase ya teman-teman, 1, 2, 3, merah, biru, hijau. Kemudian kita lihat bagaimana V-outnya. V-outnya oke, dapat dilihat ya ini terpotong eh, dari satu pasal menjadi satu, dari setengah gelombang atau satu gelombang jadi 2 ya. Kalau misalkan dapat kita lihat, kita ambil aja salah satu contohnya, satu pasal dan ini dan V out. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat ketiganya bagaimana dan V out-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, gelombangnya memang akan lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, untuk ini dapat kita lihat ya average-nya. Average untuk input tuh di sekitar 6,52 dan 2,2. Namun untuk V out-nya di 1,4. Jadi lebih tinggi dibandingkan ini. Nah, RMS-nya pun sama. Tuh di 6 dan di out-nya tuh 1,4 ya teman-teman. Nah, jadi makanya kenapa hal ini lebih tinggi, makanya kenapa jika disatukan gelombang hasil itu lebih tinggi dibandingkan atau mungkin tegangannya ya bisa dilihat gitu. Seperti itu. Oke. Bagaimana? Nah, kita lanjut ya. Kalau misalkan mau menggunakan kapasitor atau filter, caranya bagaimana? Oke, kita perlu crop dulu di sebelah sini. Kita delete, delete. Kemudian Kemudian kita
tambahkan grounding ya di sini. Dan di sini kita perlu menaikkan ini ke sini, ini ke sini, lalu ini ke sini, dan ini ke sini. Oh, ups, kita kelebihan. Oke, kita juga bisa hapus dulu yang ini, dan ini. Kita perlu seperti ini, lalu dapat lalu sekarang kita tambahkan kapasitornya ya di sini. Kapasitornya kita akan buat di 100 mF saja ya, di milifarad. Tensinya 100 M. Oke, langsung aja kita running ya, biar lihat perbedaannya dari yang sebelumnya. Kita lihat dulu VI-nya seperti biasa. Kemudian VOUT-nya dapat kita lihat pasti hasilnya lebih mulus dibandingkan yang sebelumnya karena menggunakan filter. Fungsi filter ini juga kan untuk memperhalus ya hasil keluaran ataupun tegangan. Nah, awalnya yang mungkin masih agak bergerigi gitu, masih ada gelombang sinusnya, sekarang sudah halus, sempurna seperti arus DC atau tegangan DC biasanya. Nah, kalau kita satukan, maka hasilnya akan seperti ini. Sangat halus ya teman-teman hasilnya. Dapat kita lihat, kita perbesar. Oke, dapat kita perbesar seperti ini. Hasilnya lebih halus dan juga untuk kita lihat RMS-nya. Untuk tegangannya rata-rata ini ada di 6,3 ya. Dan untuk VO-nya ada di 6,9, tidak terlalu jauh untuk perbandingannya ya. Nah, itu dia rangkaian full wave, 1 pasa dan 3 pasa. Rangkaian full rectifier ya, 1 pasa dan 3 pasa menggunakan filter dan tidak menggunakan filter. Oke, teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang rectifier controller 1 pasa, baik full wave, half wave, ataupun bridge ya, teman-teman. Ditunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.